Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah filsafat Islam dengan judul Ar-Razi. Pertama, saya Indah Suci Rodla akan menjelaskan materi biografi Ar-Razi. Ar-Razi adalah filosof Muslim terkemuka yang lahir setelah Al-Kindi. Ar-Razi dilahirkan di kota yang bernama Rey. Di kota Rey ini ia belajar kedokteran dengan Ali Ibnu Rabban Al-Tabari tahun 192 sampai 240 Hijriah. Kemudian belajar filsafat dengan Al-Balkhi, seorang yang senang mengembara, menguasai filsafat dan ilmu-ilmu kuno. Ia juga belajar matematika, astronomi, sastra, dan kimia. Sepanjang abad pertengahan, ia dikenal sebagai dokter terkemuka pada zamannya. Sebagian dari riwayat menyebutnya sebagai dokter pertama yang menggunakan kimia dalam tradisi pengobatannya. Kemudian ada karya-karya Ar-Razi. Ada 10 buku yang dapat dikelompokkan dari 122 buku, 23 surat, dan 1 makalah yang dapat dikelompokkan menjadi ilmu kedokteran, ilmu fisika, logika, matematika dan astronomi, komentar, ringkasan, dan ikhtisar. Kemudian ada filsafat dan ilmu pengetahuan hipotesis, metafisika, teologi, ateisme, dan campuran. Selanjutnya saya Denisa Aisyah akan membawakan tentang 3 wawasan Ar-Razi yang mendunia. Yang pertama itu ada ensiklopedia kedokteran. Buku ciptaan Ar-Razi yang merupakan ensiklopedia kedokteran yang terdiri dari 24 jilid telah lama mempengaruhi pemikiran dan perilaku bagi kedokteran dalam dunia barat Latin, yang membahas mengenai abses ginjal, muntah darah, maupun kebotakan permanen. Yang kedua ada risalah campak dan cacat. Monograf Ar-Razi yang berjudul Al-Judari wal Hasbah merupakan risalah kimia klinik kedokteran pertama tentang cacat dan campak. Selanjutnya dalam bidang farmasi, di buku tentang farmakologi, ia membagi obat-obatan dalam kategori mineral, vegetal atau botani, dan biologis, serta masing-masing diuraikan secara analisis dan fungsionalnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ar-Razi merupakan filosof Islam yang berperan penting dalam kedokteran. Saya Muhammad Farid Hamdan akan menjelaskan tentang filsafat 5 kakal, pemikiran filosof Ar-Razi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri bersifat independen, tidak diciptakan dari siapapun dan tidak diciptakan dari manapun. Oleh karenanya, sifat kekal yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Ar-Razi bersifat mutlak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta serta pengatur segala sesuatu yang ada di jagat alam semesta ini. Yang kedua adalah jiwa universal. Jiwa universal sendiri bersifat dependen atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa universal bersifat immaterial atau tidak berbentuk. Akan tetapi jiwa universal memiliki hasrat untuk bergabung dengan materi pertama, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jiwa universal sebagai sumber penciptaan segala sesuatu yang ada pada alam semesta ini. Yang ketiga adalah materi pertama. Materi pertama ini erat kaitannya dengan jiwa universal. Materi pertama adalah substansi kekal yang terdiri dari atom-atom. Akan tetapi atom-atom tersebut memiliki volume yang jika dunia dihancurkan, maka volume itu hancur serta menjadi atom-atom kembali. Oleh karenanya, menurut Ar-Razi, materi pertama ini bersifat kekal karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan materi pertama sebagai sumber atau tempat untuk bergabungnya materi pertama dengan jiwa universal atau ruh.
Selanjutnya saya Ati Afifa akan menjelaskan tentang filsafat 5 kekal Ar-Razi, ruang dan waktu. Menurut Ar-Razi, ruang adalah tempat keadaan materi. Beliau mengatakan bahwa materi adalah kekal, dan karena materi itu mempunyai ruang yang kekal. Bagi Ar-Razi, ruang terbagi menjadi 2, yakni waktu universal atau mutlak dan waktu tertentu atau relatif. Ruang universal adalah tidak terbatas dan tidak tergantung pada dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Sedangkan ruang relatif adalah sebaliknya. Waktu adalah substansi yang mengalir. Ia adalah kekal. Ar-Razi membagi waktu menjadi 2, yakni waktu mutlak dan waktu relatif. Waktu mutlak adalah keberlangsungan. Ia adalah kekal. Ia kekal dan bergerak. Sedang gerak relatif adalah gerak lingkungan-lingkungan, matahari dan bintang ke bintang. Saya Furqanul Alisiri akan menjelaskan tentang akal, wahyu, dan kenabian. Ar-Razi berbeda pendapat mengenai urgensi adanya nabi sebagai keteraturan kehidupan manusia. Tidak mengherankan jika Ar-Razi berkata demikian sebab ia seorang rasionalis murni. Akal menurut Ar-Razi adalah karunia terbesar yang Allah beri untuk manusia. Dengan akal manusia dapat memperoleh manfaat sebanyak mungkin, bukan tidak mungkin juga dengan pendekatan akal manusia dapat memperoleh pengetahuan tentang Tuhan. Oleh karenanya, manusia tidak boleh menyia-nyiakan dan mengekang ruang gerak akal, akan tetapi perlu kebebasan penuh untuk segala hal. Imbas dari pengagungan kemampuan akal oleh Ar-Razi, ia sendiri tidak percaya pada wahyu dan adanya nabi. Sebagaimana yang ia tulis di Naqd al-Adyan au fil al-Nubuwah, yang artinya kritik terhadap agama-agama atau terhadap kenabian. Menurut Ar-Razi, para nabi tidak memiliki hak untuk mengklaim diri sebagai orang dengan keistimewaan khusus dalam segi pikiran maupun rohani. Dalam hal lain, Ar-Razi juga menyanggah wahyu dan kenabian sebagai pembawa berita ekskatologis alam keakhiratan seperti kematian. Bagi Ar-Razi, kematian tidak perlu ditakuti karena ketika tubuh hancur, maka ruh akan hancur. Setelah mati, tak terjadi apa-apa pada manusia. Manusia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Saya Dimas Fahri Bahtiar Rifai. Baik teman-teman, kita masuk kepada pembahasan terkait pengaruh pemikiran Al-Razi. Jadi seperti kita ketahui bahwa Al-Razi kan termasuk salah satu filosof muslim generasi awal yang memang pengaruhnya begitu besar dalam perkembangan khazanah keilmuan keislaman, terutama dalam bidang filsafat dan bidang-bidang lain. Jadi Al-Razi sebagai seorang pemikir, sebagai seorang filsuf itu mengilhami banyak pemikiran yang lain. Dengan apa? Dengan pemikiran yang dihasilkannya, yakni filsafat yang kekal yang memang terkenal itu. Al-Razi juga menarik di kalangan teolog muslim. Pemikirannya tersebar ke seluruh dunia. Al-Razi sangat dipuji, bahkan sampai ada yang mengkultuskan dirinya. Ya, saking kagumnya pada pemikiran beliau, ada beberapa orang, beberapa kalangan tertentu yang sampai memuji kualitas dari pemikiran dan filsafat yang dihasilkan oleh Al-Razi. Tetapi juga Al-Razi tidak lepas dari kritik orang-orang yang memang menolak pemikiran Al-Razi yang terlalu rasional itu. Ada orang-orang yang alergi terhadap pemikirannya. Jadi karena memang Al-Razi termasuk pengusung pemikiran yang mendasarkan akal atau rasionalitas sebagai modal pemahaman, maka banyak tuh kalangan-kalangan yang menolak hal itu karena sebagaimana kita ketahui memang cara berpikir yang demikian pada zaman dulu itu kan tidak lumrah, dalam artian hanya beberapa orang. Makanya tidak mengherankan apabila ada orang-orang yang mengkritik cara berpikir beliau. Al-Razi juga dikenal sebagai
disebut sebagai Fakhrul Ar-Razi. Pemikirannya, sosoknya dan pemikirannya masih bisa kita kaji untuk menambah khazanah keilmuan dunia keislaman. Al-Razi sangat istimewa, diistimewakan dalam cara dia menekankan rasionalitas, terutama doktrinnya yang bombastis, yaitu filsafat lima kekal. Yang tentu filsafat lima kekal yang menjadi landasan ajaran filsafat. Al-Razi bahkan dikatakan lebih rasional dibanding kaum Mu'tazilah. Makanya tidak mengherankan karena apabila ada beberapa kalangan pemikir maupun golongan yang memang tidak menyukai beliau gitu. Pemikiran Al-Razi banyak dikritik oleh beberapa pemikir yang dituang, entah itu dalam buku ataupun justru menolak bukunya. Berikut ini ada 4 tokoh yang saya akan sebutkan. Ini 4 tokoh pemikir yang menolak pemikiran Al-Razi. Yang pertama ada Abu Al-Qasim Al-Balkhi. Beliau menolak buku-buku Al-Razi, terutama Ilm Al-Ilahi. Kemudian yang kedua ada Suhaib Ibnu Husain. Beliau berselisih pendapat dengan Al-Razi terkait teori tentang kesenangan. Kemudian yang ketiga ada Abu Hatim Al-Razi. Abu Hatim Al-Razi menentang pemikiran Al-Razi dalam bukunya A'lam an-Nubuwah. Ini ilmu tentang kenabian dan agama. Jadi dalam bukunya Abu Hatim Al-Razi itu menolak pemikiran Al-Razi terkait kenabian dan agama. Kemudian yang keempat ada Ibnu Tamar. Nah, Ibnu Tamar ini menolak pemikiran Al-Razi tentang konsep atib al-ruhani atau kesehatan mental, atau yang beliau sering sebut juga sebagai atib al-qulub, jadi kesehatan jiwa atau kesehatan hati. Sekarang saya akan membahas pertanyaan. Nah, maksud Al-Razi yang tidak percaya ini bukan serta-merta meniadakan peran dan wahyunya, tapi karena nggak heran juga kalau Al-Razi ini berkata demikian, karena Al-Razi ini benar-benar seorang yang sangat realistis, sangat mengedepankan rasionalis murni. Nah, akal menurut Al-Razi karunia terbesar yang Allah berikan untuk manusia. Jadi dengan akal manusia ini dapat memperoleh banyak manfaat, dapat memperoleh banyak sekali pengetahuan menurutnya. Dan bukan tidak mungkin juga dengan pendekatan akal manusia ini dapat memperoleh pengetahuan tentang Tuhan sendiri. Oleh karenanya manusia ini menurut Al-Razi gak boleh menyia-nyiakan akal, gak boleh mengekang ruang gerak akal. Tapi akal ini perlu diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk segala hal. Dan akal ini juga dapat digunakan sebagai kompas untuk menyeleksi yang bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi manusia sendiri. Nah, bahkan gak ada tempat nih untuk wahyu dan intuisi mistis. Menurutnya itu benar-benar hanya akal logis lah yang dapat merupakan kriteria tunggal pengetahuan dan perilaku. Gak ada kekuatan irasional yang bisa digunakan menurutnya. Nah, mengenai ajaran filsafat yang makakal tadi, yang tentang doktrin makakal, yaitu Tuhan, jiwa universal, materi pertama, ruang absolut dan zaman absolut. Di sini Al-Razi juga menekankan pada doktrinnya kalau metode berpikir filsafat yang makakal ini itu sebenarnya secara tersirat ada menyelipkan atau membawa pada keimanan menurutnya. Karena jika ditinjau dari filsafat Al-Razi sendiri, itu lebih fokus pada hubungan kedekatan manusia dengan Tuhan. Dan jika manusia udah dekat dengan Tuhan, menurutnya bukankah dia adalah seorang yang beriman? Gitu. Jadi walaupun Al-Razi ini berpandangan pada akal, walaupun Al-Razi ini berpandangan akal manusia bisa memperoleh segala hal, termasuk ilahi dan mampu menyelesaikan segala persoalan tanpa bantuan wahyu, ya kenyataannya juga sampai saat ini manusia ini sangat bergantung juga pada wahyu gitu. Nah, menurut Batui, dia mengatakan bahwa pemikiran Al-Razi ini menolak kenabian yang bersifat metafisik ini karena nabi jika ditelaah menggunakan aspek nyata, yaitu kembali lagi aspek akal dan sejarah dalam kehidupan manusia, itu menurutnya dianggap cukup untuk
untuk mewakili manusia dalam membedakan hal yang lahiriah dan batiniah. Jadi ini menyebabkan munculnya pemikiran bahwa penolakan kenabian ini karena nabi ini juga nabi ini juga pada tugas dan fungsinya ini dapat diwakilkan oleh akal manusia seperti itu. Demikian tadi presentasi dari kelompok 5. Salah dan janggal dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.